Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mahisa Putra dengan NIM J1B 02410097. Hari ini saya akan membawakan hasil dari apa yang saya dapatkan di BMKG yang dimana letaknya ada di Lombok Barat. Yang di sini saya akan membaginya dengan dua hal, yaitu yang saya dapatkan di Taman Alat dan di dalam gedung BMKG-nya sendiri. Dan saya akan membagi yang di Taman Alat dengan beberapa instrumen-instrumen yang saya kelompokkan sendiri. Sebelum itu, izinkan saya untuk membahas apa sih itu Taman Alat. Taman Alat Meteorologi itu merupakan fasilitas standar yang berfungsi sebagai observasi parameter atmosfer secara sistematis, olehnya itu adalah kontinu. Salah satu instrumen fundamentalnya adalah panci penguapan tipe kelas A yang dioperasikan kepada Hooke untuk mengukur laju evaporasi di udara, di udara terbuka khususnya, dengan tingkat presisi yang sangat tinggi menggunakan satuan milimeter. Selain itu, penguapan dilakukan pula observasi termal tanah menggunakan termometer tanah dengan dua hal kondisi permukaan, yaitu area berumput dan area gundul. Hal itu teman-teman bertujuan untuk menganalisis karakteristik hantaran panas serta fluktuasi suhu tanah sebagai kedalaman mulai dari 5 cm sampai 100 cm, yang merupakan data krusial bagi analisa biofisika dalam teknik pertanian khususnya. Dan integrasi teknologi dalam observasi cuaca tercermin pada penggunaan automatic water station atau disebut dengan AWS, teman-teman, yang dimana instrumen pemantau kualitasnya itu disebut juga dalam pemantauan lingkungan, teman-teman. AWS juga mengadopsi sensor elektronik canggih untuk mengumpulkan data cuaca, data longer, serta data real time yang suatu saat atau enggak mendukung stabilitas data dari BMKG-nya sendiri, teman-teman. Yang juga selain parameter fisik cuaca, ada juga aspek kimiawi atmosfer yang juga harus dipantau menggunakan air sampler atau disebut dengan HVAS. Yang dimana ini juga untuk mengukur konsentrasi partikulat debu di udara. Keseluruhannya itu sistem instrumen ini bagi yang bersifat mekanis, manual, dan juga digital gitu, merupakan satu kesatuan yang memastikan validasi data klimatologi guna untuk kepentingan riset, keselamatan, dan dalam juga penerbangan dan mitigasi bencana. Kita masuk ke Taman Alat, teman-teman, di mana saya akan menjelaskan dari berbagai instrumen yang saya pilih, ya, di mana kita akan membahas instrumen pengukur penguapan atau disebut dengan evaporasi. Panci penguapan atau disebut dengan open fan itu berfungsi untuk mengukur laju penguapan air di udara terbuka dengan memantau perubahan tinggi muka air selama periode 24 jam atau seharian. Yang kedua ada Hooke, di mana ini merupakan alat ukur presisi yang digunakan di dalam panci penguapan, teman-teman, untuk memantau perubahan ketinggian muka air dalam satuan milimeter. Yang ketiga ada lisimeter yang digunakan untuk mengukur laju evaporasi transpirasi, yang dimana ini adalah total penguapan dari permukaan tanah dan vegetasi melalui sistem drainase dan penimbangan. Yang instrumen kedua, teman-teman, yaitu instrumen pengukur suhu atau disebut dengan termometer, yang dimana yang saya dapatkan di Taman Alat itu ada terbagi termometer yang berbeda, yang fungsinya juga berbeda. Yang pertama itu ada termometer tanah berumput, yang dimana ini berguna untuk mengukur suhu tanah pada berbagai kedalaman, yaitu 5-100 cm, yang di bawah permukaan tertutup rumput pendek, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah termometer tanah terbuka, memiliki fungsi yang sama dengan mengukur suhu tanah yang berumput, teman-teman, namun dipasang pada area tanah yang dibersihkan dari tanaman. Yang ketiga yaitu ada termometer sangkar, yang dimana ini terdiri dari termometer yang disangkar dan ada bola kering, bola basah yang bisa mengukur maksimum dan minimum yang ditempatkan di dalam sangkar gitu, teman-teman. Yang dimana ini adalah untuk mengukur suhu udara tanpa gangguan radiasi surya. Yang terakhir di instrumen ini teman-teman ada termometer permukaan tanah, yang khususnya teman-teman untuk mengukur suhu tempat pada lapisan teratas permukaan tanah, teman-teman. Dan
Dan kita sampai ke instrumen ketiga teman-teman, yaitu instrumen pengukur radiasi matahari, yang dimana di sini terbagi dari berbagai alat, yang dimana ini adalah Campbell Stock yang dapat mengukur durasi penyinaran matahari dengan memfokuskan cahaya melalui bola kaca teman-teman untuk membakar kertas pias panjang luka bakar menunjukkan durasi penyerahan dalam satuan jam teman-teman. Jadi ini metodologinya itu adalah menggunakan kertas untuk ditaruh, akan diganti setiap 1 jam, di mana akan diubah sesuai dengan rotasi teman-teman. Dan di sini juga ada pyranometer, yang dimana sensor photolistriknya itu mengukur total radiasi matahari yang jatuh pada permukaan horizontal dalam satuan tertentu. Yang ketiga ada pyranometer dengan shadow ring yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari Bohr diffuse dengan menghalangi radiasi langsung melalui cincin peneduhnya teman-teman. Dan yang keempat ada net radiometer, yang dimana ini adalah mengukur selisih antara radiasi yang datang dari matahari dan radiasi yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi teman-teman. Dan yang terakhir dalam instrumen ini teman-teman yaitu Sunshine Recorder Digital, yang dimana ini adalah perangkat elektronik modern yang mencatat durasi sinar matahari secara otomatis. Dan kita sampai di instrumen keempat teman-teman, yaitu instrumen pengukur curah hujan dan kualitas air, yang dimana ini juga dibagi dari beberapa aspek teman-teman, yaitu saya menemukan 3 aspek yang dijelaskan oleh kakak-kakak yang ada di BMKG, yaitu ada penakar hujan observatorium, yaitu dimana ini adalah alat manual untuk menampung air hujan dan volumenya ini kemudian diukur setiap menggunakan gelas ukur teman-teman. Dan ada juga penakar hujan Hellman, di mana ini adalah alat otomatis yang mencatat intensitas hujan secara berkelanjutan menggunakan mekanisme pelampung dan pena pada grafik pias. Yang ketiga yang terakhir di instrumen ini teman-teman yaitu adalah Automatic Rainwater Sampler atau disebut dengan RWS, secara otomatis mengambil sampel air hujan untuk kebutuhan analisa kualitas kimia atau tingkat polusi di udara teman-teman. Dan kita sampai di instrumen kelima teman-teman, yang dimana ini adalah instrumen pengukur angin dengan tekanan, yang dimana ada anemometer 2 meter yang menggunakan sistem mangkok atau disebut dengan cup yang berputar untuk menghitung kecepatan angin di atas permukaan tanah pada satuan kilometer per jam. Dan yang kedua itu adanya namanya menara meteorologi tinggi, yang dimana ini adalah struktur setinggi 10 meter yang digunakan sebagai tempat peletakan anemometer dan sensor angin standar teman-teman. Dan yang terakhir di instrumen ini ada manometer atau disebut dengan barometer air, di mana ini digunakan untuk mengukur tekanan udara atau tekanan gas instrumen menggunakan kolom cairan, dan satuannya itu ya kalau nggak salah milimeter atau nggak Hg teman-teman. Kalau gitu penyebutannya saya minta maaf. Dan instrumen terakhir teman-teman, kita sampai pada instrumen terakhir, di mana instrumen terakhir ini adalah sistem otomasi dan pendukung teman-teman, di mana ini ada banyak banget aspek maksudnya bagian-bagiannya, di mana ini adalah menara Automatic Water Station atau AWS, menara pengamatan yang mengumpulkan berbagai data cuaca secara otomatis melalui rangkaian sensor elektronik yang terpasang teman-teman di berbagai bagian-bagian yang dimana ini akan diukur cocok dengan hal yang akan diukur teman-teman. Penaruhan sensornya harus tepat tentunya. Dan kita juga ada bagian data launcher dan panel kabel yang pusat distribusinya dan penyimpanan data digital dari seluruh sensor yang terpasang di taman alat teman-teman. Dan ada juga panel kontrol SRS, itu unit pemrosesan data otomatis khususnya untuk stasiun yang di dalam itu radiasi mataharinya gitu. Dan ada juga High Volume Air Sampler atau disebut dengan HVAS. Ini adalah alat penghisap udara volume besar dan untuk mengukur konsentrasi partikulat atau debu di atmosfer dalam satuannya tertentu. Dan juga ada panel surya, di mana sumber energi mandiri yang menghidupkan sensor dan perangkat otomatis di area pengamatan teman-teman. Dan juga ada lower sangkar meteorologi, di mana desain ventilasi pada sangkar kayu agar udara tetap bersirkulasi namun radiasi matahari tidak masuk ke dalam teman-teman.
Dan ada juga bukit pengamatan atau disebut dengan shelter, di mana ini disebut dengan gundukan yang besar di BMKG tersebut, teman-teman. Di Taman Alat khususnya itu area gundukan itu sebagai pelindung yang digunakan sebagai titik pantau ketinggian atau pelindung instrumen sensitif yang tertanam di dalamnya, teman-teman. Oke, sekian itu saja yang saya jelaskan di Taman Alat yang kita pelajari di dalam kantor BMKG-nya itu kita dijelaskan tentang angin muson, angin hujan atau enggak musim-musim yang ada di NTB yang bisa dijelaskan menggunakan alat sensorik tersebut, teman-teman. Jadi saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan, dan saya juga minta maaf jika ada hal yang sangat membingungkan. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.